Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Cindy Isanabella, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Daniel di Gua Singa. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, di sini kakak akan bercerita mengenai Daniel di Gua Singa. Pada suatu hari, ada seorang raja baru di Babel namanya Darius. Raja Darius sangat suka kepada Daniel karena Daniel adalah salah satu penjabat tinggi kerajaan yang begitu baik dan bijaksana. Ia juga setia dan benar dan suka sekali berdoa. Dan Raja Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Tetapi, para penjabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Kemudian, para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu yang salah, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Setelah penjabat tinggi dan wakil raja itu menyusun rencana jahat, lalu pergilah mereka menemui raja dan berkata, "Ya Raja Darius, kekekalan hidup tuanku, semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali pada Tuhanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu Raja Darius pun membuat suatu surat perintah dengan larangan itu. Orang-orang jahat tadi sengaja membuat larangan seperti itu karena mereka tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah. Ketika Daniel mengetahui adanya hukuman itu, lalu pulanglah ia di dalam kamar atasnya dan berdoa. Daniel berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu tahu bahwa Daniel berdoa kepada Allah. Karena orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti kepada Allah. Mereka senang sebab rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Lalu mereka pun pergi menemui Raja Darius dan berkata, "Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, karena raja mengetahui mengapa orang-orang ini mengadakan hukuman itu. Ia sangat menyesal, tidak dapat ia lagi mencabut hukuman itu, sehingga ia terpaksa memberikan perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Pada pagi harinya, raja bangun dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ia memanggil Daniel. Dan Daniel pun menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Dan Raja sangat bergembira karena Daniel selamat karena Allah telah menolongnya. Raja pun memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa daripadanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah
untuk melemparkan orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai mereka ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi adik-adik, kita tidak boleh menghakimi dan berbuat jahat kepada orang lain. Dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, anaknya, kalau kita tidak melakukan kesalahan apapun, dan kita tidak akan pernah dipermalukan, asal kita harus percaya, setia, dan berdoa untuk keadaan apapun. Tetaplah setia kepada Allah lewat doa yang kita ucapkan secara sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.